who we are. We are the dreamers. We make it happen. 'Cause we can see it. It's through the ones that keep the passion. Respect. Oh yeah. It's through the ones that can't imagine. Respect. Oh yeah. Gather round now, look at me. Respect and love the only way. If you wanna come, come with me. The door is open every day. This 1+2 rendezvous, all invited. This what we do, how we do. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. 'Cause we believe it. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. 'Cause we can see it. It's through the ones that keep the passion. Respect. Oh yeah. It's through the ones that can't imagine. Respect. Oh yeah. نحلم إن يكون العالم أحلى ونعيش بحب. ونتجمع ونخلي صوتنا يملى هالدنيا حب. ونتكاتف نرفع وتفرق. ونتعاون نصنع ونحقق. وما نستسلم نتحدى ونتجاوز كل شدة ونغني بمودة. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. 'Cause we believe it. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. 'Cause we can see it. It's through the ones that keep the passion. Respect. Oh yeah. It's through the ones that can't imagine. Respect. Oh yeah. We are the dreamers. We make it happen. 'Cause we believe it. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. 'Cause we believe it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, ulang. Selamat pagi anak-anak. Oke, terima kasih.
yang bisa kalian lakukan sehari-hari. Oke, di sini sudah. Anak-anak kita lanjutkan untuk budaya positif ya, yang bisa kita lakukan di sekolah. Ya, budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak padamu. Jadi kebiasaan di sekolah yang baik-baik itu akan menjadi sebuah budaya positif. Contohnya apa? Tata tertib, aturan, kegiatan literasi, kegiatan di pagi hari, kegiatan di siang hari. Ya, nah kegiatan-kegiatan itu yang membedakan sekolah kamu dengan sekolah yang lain, kegiatan yang positif itu namanya budaya positif. Kamu dari pagi datang, masuk jam berapa kalian anak-anak? Jam 7. Kelas lain literasi, kelas 6 ada tambahan pelajaran. Nanti kalau siang ada apa anak-anak? Sebelum kalian pulang kegiatan apa? Sholat berjamaah. Nah, itu adalah contoh-contoh budaya positif. Budaya positif yang bisa diunggulkan dari mana? Dari sekolahanmu. Yang juga bisa jadi kegiatan sholat zuhur berjamaah. Bisa jadi di sekolah ini ada, di sekolah lain tidak ada. Oh, di sekolah ini sudah punya agenda open class. Nah, itu juga disebut sebagai kegiatan budaya positif. Ada literasi, ada ekstrakurikuler. Ya, kalian lihat aja di sekolah sebelah. Mungkin di sana tidak ada ekstrakurikuler apa? Komputer. Tidak ada ekstrakurikuler tari. Ya, untuk mewujudkan budaya positif ini itu butuh kerjasama. Bukan bu gurunya enggak, bu gurunya iso pulang tapi anak-anaknya nggak mau memperhatikan. Bisa jadi pintar enggak? Nggak bisa. Gurunya mau ngajar, muridnya mau diajar, manut, tapi orang tuanya nggak support. Bisa maju enggak? Enggak. Orang tuanya support apa? Banyak kayak di tempat kalian, ibaratnya untuk memenuhi komputer, mereka memberikan sedikit bantuan. Nah, itulah bentuk kolaborasi atau kerjasama. Jadi untuk mewujudkan budaya positif di sekolah itu ada kerjasama dari pihak sekolah, ada dari siswa, ada dari orang tua, bisa juga dari masyarakat. Masyarakat itu contohnya apa? Contoh, kita kemarin kerjasama dengan lembaga lain. Ada bantuan susu, ada bantuan apa nih? Beras, apa ada? Kita pernah terima beras? Gak pernah. Gak makanan, ada bantuan buku bacaan. Ya, hal seperti itulah bantuan yang bisa berasal dari masyarakat sebagai wujud kerjasama sekolah dengan masyarakat. Setelah kita memiliki kegiatan yang berupa budaya positif, kita memerlukan namanya disiplin.
Dia tidak membuat sungai kotor. Selain itu, tidak membuat banjir. Selain itu, sungainya tidak tercemar. Apalagi banyak ya. Intinya manfaatnya untuk kita bersama. Nggak perlu kamu lihat, ada Pak, siapa sih biasanya? Ada Pak Satpol PP, aku rawani buang, nak lagi tak buang. Ada yang seperti itu? Tidak. Dengan sadar mereka akan membuang sampah pada tempatnya. Nah, peraturan itulah nak, tanpa harus ada paksaan, tanpa harus disanksi, tanpa harus ada takut adanya hukuman. Mereka dengan sukarela, mereka dengan sadar berawal dari dirinya sendiri. Itu namanya muncul disiplin positif. Berharap di kelas ini juga seperti itu. Kalian yang sudah kelas 6, Belva berharap kamu munculkan dulu disiplin positifnya di diri kamu. Habis itu kamu tularkan di kelas-kelas yang lain. Contohnya gimana Belva? Ya kamu memberikan contoh dengan tindakan. Gampang kok. Belva kemarin tanpa harus minta ayo anak-anak bantu Belva nyapu. Enggak, Belva beri contoh, kamu sudah dengan sendirinya ada yang ambil sapu, ambil sulak, ya, ada yang ambil. Nah, hal itu lebih termemori anak-anak, lebih tertanam pada diri kita sendiri. Berilah contoh yang baik, insya Allah nanti orang lain akan mengikuti. Nah, hari ini kita akan membuat namanya kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas ini kita buat untuk apa? Sebagai pengganti peraturan kita. Sudah ada aturan sekolah, tidak apa-apa. Ada tata tertib sekolah, tetap. Itu kan sifatnya tertulis. Ya enggak? Ya. Namanya kesepakatan kelas ini kita buat bareng-bareng. Yang ada berasal dari diri kalian. Apa toh yang harus aku lakukan biar kedepannya lebih bagus, biar kedepannya lebih baik, biar sekolah ini maju, biar kelas ini nyaman, tidak ada yang bertengkar, tidak ada yang ngolok-ngolok nama orang tua. Apa toh yang harus aku lakukan? Oh, biar sekolah ini bersih. Kalau kamu memberikan contoh, otomatis nanti adik-adik kelasmu juga akan meniru. Kamu sebagai contoh, kamu sebagai model. Bukan kamu ngajari yang jelek-jelek. Ya, kita berawal dulu, kita mulai dulu dari kelas ini. Contoh, kalau sekarang guru mengajar, kamu memberikan contoh ke teman-temannya. Itu lagi. Lah, kalau murid nanti berawal dari kalian lagi. Nggak apa-apa anak-anak, contoh membuang sampah pada tempat. Nanti ada kelas kok buang sembarangan, tegur aja. Dek, itu loh sampah, buang. Ada yang melayu-melayu nganggon halaman. Dek, ini lagi pelajaran, jangan lari. Boleh nggak kamu negur seperti itu? Boleh, anak-anak. Ya, boleh. Karena apa? Karena kita akan menciptakan namanya disiplin positif. Disiplin positif itu berawal dari diri kita. Lah dia belum disiplin, makanya dia berarti dari dirinya dia belum muncul kesadaran. Dia sadar apa? Harus dicontohi, harus datang dari luar contohnya. Dari mana? Ya dari kalian. Oh, ada anak ada adik kelas masih main lato-lato. Ya bukan berarti kamu harus ikut-ikutan. Itu namanya kamu nggak disiplin yang positif. Kowe harusnya gimana anak-anak? Menegur. Nggak perlu galak
ngerti koncone. Kebun binatangnya metu malah dibeles. Ngerti koncone ngelakne orang tua malah beles. Nggak usah sakit hati. Nanti kalau sakit hati berarti wong loro. Kowe yo gak sakit. Paham mana? Pak? Oke. Bu, kalau keyakinan kelas itu kita koreksi bersama-sama apakah yang kamu tulis itu layak dijadikan keyakinan ke kelas. Siap anak-anak? Siap anak-anak? Siap. Kita mulai, kita bikin dulu. Yuk. Kita berdiri. Berdiri. Yuk. Berdiri kita. Berdiri. Baik. Kalau konsentrasi dimulai. Tambah satu kali. 2, 1, 3. Belum. Ulang. Tambah 2 kali. Tambah 3 kali. Kalau 3 kali berarti tambahnya berapa? 1. Tambah 1 kali. Tambah 1 kali. 1 kali. 2, 3. Iya. Oke. Sekarang lihat. Ya, sekarang di depan yang sudah. Ya lah. Duduk. Ini ya, duduk. Oke, silakan. Ya, yang sudah. Kasih. Gambar di depan. Ya. Gambar yang ketiga kalau sudah, sekarang lagi. Oke, ayo duduk di sini. Ya, silakan maju kalau yang sudah. Sudah semuanya? Ada yang belum? Ada yang belum? Yugi? Fadil? Ya. Kita kasih bareng-bareng. Keyakinan kelas yang pertama, tidak menolong-nolong nama orang tua. Setuju? Setuju? Boleh ya dipakai ya? Oke. Apa nih? Tidak boleh gojek saat guru menerangkan. Boleh digunakan? Boleh. Setuju ya? Oke. Yang kedua, patuh dan menghormati guru. Jelas. Ya, oke. Menghormati, menghargai teman yang berbeda agama serta tidak membeda-bedakan. Setuju? Oke. Oke ya? Saudara bersama ya? Seperti itu. Terakhir. Betul-betul gotong royong membersihkan kelas. Jelas. Ya, anak-anak itu tadi keyakinan nilai-nilai atau aturan-aturan yang bisa dijadikan keyakinan kelas. Mulai sekarang kita berharap
melaksanakan? Siap anak-anak? Siap anak-anak? Terima kasih. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. 'Cause we can see it. Look who we are. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru SDN Divisi Luhur 1 Surakarta. Terima syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama dalam acara sosialisasi budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, kali ini saya akan mensosialisasikan tentang budaya positif. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. Guess we believe it. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. 'Cause we can see it. Let's do the one that keep the passion. Respect. Oh yeah. Let's do the one that can imagine. Respect. Oh yeah. Gather round now, look at me. Respect and love the only way. If you wanna come, come with me. Latar belakang kita melaksanakan budaya positif. Latar belakangnya adalah terciptanya budaya positif di sekolah diperlukan lingkungan yang positif, di mana lingkungan yang positif itu harus aman, nyaman, agar murid-murid itu serta guru-guru mampu berpikir dan bertindak dengan merdeka, bertanggung jawab dan mandiri. Baik Bapak Ibu, dalam kegiatan sosialisasi budaya positif ini, saya akan memaparkan tentang disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Selanjutnya adalah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi. Dilanjutkan dengan 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baik, kita bahas satu persatu. Untuk budaya positif, apa toh budaya positif itu? Budaya positif itu adalah budaya atau nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Selanjutnya, contoh dari budaya positif itu seperti apa toh? Contoh dari budaya positif itu bisa berupa literasi, bisa kegiatan ekstrakurikuler, bisa kegiatan keagamaan, atau pembiasaan-pembiasaan perilaku baik yang bersifat spontan. Selanjutnya bisa juga tentang tata tertib, ya. Dan banyak lagi Bapak Ibu yang bisa kita lakukan untuk menciptakan budaya positif di sebuah sekolah. Lanjut, apa sih pentingnya kita menciptakan budaya positif? Pentingnya dari kita melaksanakan budaya positif itu adalah dapat menumbuh kembangkan sikap bergotong royong, mampu melakukan kegiatan secara bersama-sama sehingga tercipta kolaborasi yang baik antara warga sekolah serta adanya rasa peduli satu sama lainnya.
kita sebagai guru, sebagai pendidik, apa sih yang harus dilakukan untuk membangun budaya positif tersebut? Ya, yang jelas karena kita tinggal di sebuah lingkup sekolahan, jadi lingkungan yang ada di sekolah itu harus aman, nyaman, agar murid-murid itu bisa berpikir, ya, bisa bertindak, bisa menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke disiplin positif, ya. Disiplin positif. Kalau Bapak Ibu mengenal kata disiplin, apa sih sebetulnya yang terbesit dalam pikiran panjenengan semua? Kalau disiplin itu biasanya identiknya dengan apa tuh Bapak Ibu? Iya, dengan peraturan. Terus tepat waktu, biasanya dengan tata tertib, ya. Identiknya kalau kita selama ini tahunya disiplin itu ya tata tertib, datang tepat waktu, nggak boleh melanggar aturan, seperti itu. Nah, nextnya biasanya di akhirnya kalau ada anak yang tidak melanggar tata tertib itu pasti ada namanya hukuman. Nah, di sini Bapak Ibu yang perlu kita benahi sebetulnya di era kurikulum merdeka itu kita dilarang sebetulnya memberikan hukuman pada anak, baik berupa apapun itu tetap dilarang. Jadi ya, bagaimana agar anak itu bisa disiplin, kita perlu adanya sebuah kesepakatan. Insya Allah kalau namanya sepakat itu datangnya dari dalam diri, jadi tidak tanpa ada paksaan. Nah, dari situlah nanti akan muncul namanya disiplin positif. Ya, adanya setelah disiplin yang positif ada terbentuk namanya budaya positif di lingkungan sekolah tersebut. Sedikit ini Bapak Ibu tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro, bagaimana sebetulnya arti kata disiplin. Ya, di situ menurut Ki Hajar Dewantoro untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus disiplin. Disiplin itu bukan berarti disiplin eksternal dan internal aja, tapi juga berasal dari dalam dirinya, juga berasal dari luar. Kita sebagai guru itu diibaratkan eksternalnya anak gitu. Nah, yang disiplin atau motivasi internalnya ya dari diri anak sendiri. Motivasi anak sendiri untuk maju, untuk melaksanakan, untuk menjalankan disiplin positif tersebut. Ini tidak perusahaan. Lanjut. Keyakinan kelas. Bapak Ibu, untuk berbicara tentang disiplin positif itu kita memang membutuhkan adanya keyakinan kelas. Karena Bapak Ibu adalah guru, biasanya kita lebih condong ke yang skupnya kecil dulu. Jadi berawal dari kelas, kita bentuk keyakinan kelas. Ya, terus mengapa namanya keyakinan bukan peraturan? Ya. Jadi bahasa peraturan itu identik dengan hukuman. Jadi lebih manusiawi, memanusiakan manusia itu dengan menggunakan kata keyakinan atau kesepakatan. Ya, itu. Terus kalau dengan keyakinan itu seseorang akan lebih tergerak atau bersemangat untuk menjalankan apa yang sudah diyakini, apa yang sudah disepakati bersama. Kebetulan di kelas saya kemarin sudah melakukan kegiatan keyakinan kelas, Bapak Ibu. Itu contohnya di sana. Di sana itu anak-anak menuliskan sendiri. Sebetulnya dari apa yang anak-anak sepakati bersama itu sudah terpampang di sini. Contoh sederhana sekali, tidak mengolok-olok nama orang tua. Itu menjadikan kesepakatan. Jadi sebelum kita jadikan itu keyakinan kelas, kita bahas dulu dengan anak-anak. Ini bisa masuk enggak sih?
keyakinan ini bisa masuk enggak sih, seperti itu. Akhirnya muncul keyakinan kelas yang disepakati bersama oleh anak di kelas tersebut. Nah, diharapkan dengan adanya keyakinan kelas itu, tiap kelas ada, itu sebetulnya intinya mendorong apa toh? Mendorong munculnya disiplin positif. Dengan disiplin yang positif, muncul budaya positif di sekolah tersebut. Itu intinya seperti itu. Selanjutnya, oke, bagaimana kalau anak itu melanggar? Nah, ini kita memposisikan ada namanya 5 posisi kontrol dan restitusi nanti Bapak Ibu. Nah, 5 posisi kontrol itu apa sih yang harusnya, yang bagusnya, yang baiknya kita sebagai pendidik itu kita lakukan jika anak itu melakukan pelanggaran keyakinan seperti itu. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Ada posisi sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, manajer ini levelnya paling tinggi. Itu sudah ada win-win solution, intinya guru tidak hanya mengejas bahwa anak itu salah, tetapi sudah ada solusinya bagi anak itu yang telah. Setelah kita melihat 5 posisi kontrol yang ada, ya, kita lanjut ke restitusi. Apa toh restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali lagi ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ibarat kata, jika anak itu melakukan sebuah kesalahan, bagaimana kita sebagai pendidik, sebagai guru, untuk bisa memecahkan masalahnya tanpa harus menghakimi, tanpa harus menghukum, tanpa harus membuat dia merasa bersalah. Kita harus bisa memberikan solusi dan juga memberikan masukan kepada anak tersebut, sehingga anak tersebut bisa kembali lagi pada kelompoknya dengan rasa atau karakter yang lebih kuat. Kontrol dan restitusi nanti Bapak Ibu. Nah, 5 posisi kontrol itu apa sih yang harusnya, yang bagusnya, yang baiknya kita sebagai pendidik itu kita lakukan jika anak itu melakukan pelanggaran keyakinan seperti itu. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Ada posisi sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, manajer ini levelnya paling tinggi. Itu sudah ada win-win solution, intinya guru tidak hanya mengejas bahwa anak itu salah, tetapi sudah ada solusinya bagi anak itu yang telah yang melakukan kesalahan. Seperti ini Bapak Ibu, untuk ini adalah konsep 5 posisi kontrol. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk
Mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi Nanti dari kasus Naren itu ada 5 posisi kontrolnya. Ya, kalau manajer dia berperilaku seperti apa, kalau penghukum seperti apa. Seperti itu mau nanti kita sini. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Pak, pergi sana lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menyakiti dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid Ini sudah masuk ke restitusi ini, penyelesaiannya. dendam. Dengan kasus yang sama, posisi yang berbeda. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nah, ini.
sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Dapat memecahkan masalah. Untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda. Bantu mengingatkan tidak? Ini yang posisi Ada manajer. Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, Dalam di posisi manajer itu sudah ada solusinya. Jadi Baik. tidak hanya sebagai anak adalah Kak Emma dan Ibu Alia. sekedar dihukum, bukan, tapi ada solusinya. setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik. Jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat tahun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi prinsip murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin. Baik, ini Bapak Ibu, inilah 5 posisi kontrol dan restitusi, di mana apa yang menjadi kesalahan dari si anak kita beri dulu waktu untuk dia bisa menjelaskan alasannya. Jadi kita tidak harus melakukan sebagai kontrol penghukum. Beri dia kemerdekaan untuk mengutarakan alasannya. Setelah itu kita cari solusi bersama-sama. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Look who we are the dreamers, we make it happen, guess we believe it. Look who we are the dreamers, we make it happen, cause we can see it. Yes to the one that keep the passion, respect, oh yeah. Yes to the one that can imagine, respect, oh yeah. Gather round now, look at me.
are the dreamers, we make it happen. Guess we believe it. Look who we are the dreamers, we make it happen. Cause we can see it. It's through the ones that keep the passion, respect. Oh yeah. It's through the ones that can imagine, respect. Oh yeah. نحلم إن يكون العالم أحلى ونعيش بحب ونتجمع ونخلي صوتنا يملى هالدنيا حب ونتكاتف نرفع وتفرق ونتعاون نصنع ونحقق وما نستسلم نتحدى ونتجاوز كل شدة ونغني بمودة. Look who we are. We are the dreamers, we make it happen. Guess we believe it. Look who we are. We are the dreamers, we make it happen. Cause we can see it. It's through the ones that keep the passion, respect. Oh yeah. It's through the ones that can imagine, respect. Oh yeah. We are the dreamers, we make it happen. Guess we believe it. Sehingga mereka bisa kembali lagi ke kelompoknya. Look who we are the dreamers, we make it happen. Guess we believe it. Look who we are the dreamers, we make it happen. Cause we can see it. It's through the ones that keep the passion, respect. Oh yeah. It's through the ones that can imagine, respect. Oh yeah. Gather round now, look at me. Respect and love the only way. If you wanna come with me. The door is open every day. This 1+2 rendezvous, all invited. This what we do, how we do. Look who we are the dreamers, we make it happen. Guess we believe it. Look who we are the dreamers, we make it happen. Cause we can. Demikian tadi kasus-kasus yang bisa kita jadikan contoh bagaimana kita melakukan kegiatan restitusi sehingga anak tidak merasa terhakimi, anak bisa memberikan solusi dan mereka bisa kembali ke kelompoknya tanpa dengan karakter yang baru. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Look who we are the dreamers. We make it happen, guess we believe it. Look who we are the dreamers. We make it happen, guess we can see it. Look who we are the dreamers. We make it happen, guess we believe it. Look who we are the dreamers. We make it happen, guess we can see it. Into the world that can last, make it spread. Oh yeah, into the world that can last, make it spread. Oh yeah. Look who we are the dreamers. We make it happen, guess we believe it. Look who we are the dreamers. We make it happen, guess we can see it. Performance by DJ Opus Band.